Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Teman-teman dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, patut kita syukuri kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengizinkan kita, membersamai kita untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan di tahun 1447 Hijriah kali ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Baik teman-teman, qadarullah, Pengabangsa Quranic Center di hari terakhir kemarin kita tidak bisa melaksanakan kegiatan belajar seperti biasanya dikarenakan satu dan lainnya. Maka izinkan Ustadz kali ini menyampaikan tarhib Ramadan untuk Bunga Bangsa Quranic Center melalui video yang Ustadz buat kali ini. Baik teman-teman, Ustadz akan memberikan tips-tips untuk kalian agar puasa kalian nanti bisa berjalan dengan baik, optimal, produktif, dan menyenangkan insya Allah. Baik, kita mulai dari awal waktunya. Kapan? Ketika kita hendak tidur di malam hari. Maka sebaiknya teman-teman bisa menggunakan waktu malam hari ini ya dengan sebaik-baiknya, yaitu tidur di awal waktu. Tapi ingat bahwa sebelum menjalankan ibadah puasa di pagi harinya, maka di malam harinya kita harus menghadirkan niat. Dari berbagai pendapat para ulama, ada yang membolehkan berniat untuk 1 bulan full, maka cukup 1 kali niat untuk menjalankan ibadah bulan puasa Ramadan selama 1 bulan. Tapi juga ada yang berpendapat bahwa menghadirkan niat setiap harinya di malam hari sebelum paginya berpuasa. Nah, bagaimana cara menghadirkan niatnya? Teman-teman bisa ya untuk berbicara di dalam hati teman-teman kalian, karena niat tempatnya ada di dalam hati. Teman-teman berbicara dalam hatinya ya, dan berkeinginan kuat ya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Seperti ini contoh misalnya, ya Allah, aku niat berpuasa bulan Ramadan esok hari atau sebulan penuh ya, karena Engkau lillahi ta'ala. Setelah menghadirkan niat ya, teman-teman bisa tidur lebih awal. Nah, ketika teman-teman sudah tidur lebih awal, teman-teman bisa nih ya menjadikan tidur ini berkualitas. Misal teman-teman tidur jam 9 atau terlalu cepat ya, biasanya kan tarawih selesai sama 9 atau jam 10. Teman-teman nanti bisa masuk ke tips yang kedua agar tidurnya bisa berkualitas. Apa itu tips kedua? Mengakhirkan sahur. Nah, mengakhirkan sahur ini bisa buat teman-teman jadi tidurnya berkualitas. Contoh misalkan teman-teman tidur jam 10, lalu teman-teman sahurnya jam 4 ya, misalkan azannya jam setengah 5. Jadi teman-teman masih ada waktu dari jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Teman-teman mempunyai 6 jam. Teman-teman punya waktu 6 jam untuk istirahat, dan itu waktu tidur yang cukup untuk malam hari. Lalu teman-teman bangun sahur, diakhirkan sahurnya. Oh Ustadz, aku malas sahur. Teman-teman, nih Ustadz kasih tahu ya, kalau sahur itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Emang kalau nggak sahur nggak bisa puasa? Bisa, tetap sah puasanya. Tapi meninggalkan sahur, teman-teman sayang banget ya, kehilangan keberkahan, karena di dalam sahur itu ada keberkahan teman-teman. Teman-teman bangun sahur, makan yang baik, yang bergizi, banyak minum air putih ya, jangan lupa minum air putihnya yang banyak, lalu membersihkan gigi dan bersiap-siap untuk sholat subuh berjamaah untuk yang laki-laki. Nah, dengan mengakhirkan sahur ini, maka teman-teman bisa langsung berkegiatan tuh
dari habis sahur, karena sahurnya mepet-mepet sholat subuh, teman-teman bisa nanti sholat subuh. Setelah sholat subuh, teman-teman bisa melanjutkan lagi dengan zikir pagi. Setelah zikir pagi, teman-teman bisa lanjut untuk membaca Al-Quran. Jangan pernah meninggalkan ya teman-teman. Satu hari tidak membaca Al-Quran, sayang banget ya teman-teman. Karena pahalanya dihitung 1 huruf dikali 10. Contoh, misalkan Ustadz membaca surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu nggak ditulis catatan pahalanya Bismillahirrahmanirrahim, enggak, tapi dicatatnya ba dikali 10, sin dikali 10, mim dikali 10, hamzah dikali 10, dan seterusnya. Banyak banget kan? Itu aja baru bismillah, karena bismillah bagian dari Al-Quran ayat pertama. Lalu ayat selanjutnya yang kalian baca itu bisa menambahkan pahala. Siapa yang nggak mau? Pahalanya banyak. Makanya bulan Ramadan adalah kesempatan buat kita. Dan ingat, kita harus berharap untuk meminta ampunan kepada Allah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man sauma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, insya Allah kita sudah beriman ya tentang bulan Ramadan ya, berpuasa itu kita sudah mengimaninya dan melaksanakannya. Lalu selanjutnya wal ihtisaban, dengan ihtisab, dengan berkeyakinan bahwa kita akan mendapatkan pahala, mendapatkan ampunan, dan berharap hanya kepada Allah, maka Allah akan memberikan apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa yang mau diampuni dosanya? Ayo. Ke selanjutnya, misalkan teman-teman setelah selesai dari zikir pagi dan membaca Al-Quran, maka teman-teman bisa pakai untuk siap-siap sekolah. Bisa teman-teman mandi dulu nih, jebur. Sudah selesai, teman-teman bisa langsung bersiap-siap. Atau masih ada waktu, teman-teman bisa, Ustadz aku ngantuk banget, aku mau tidur sebentar. Boleh banget ya, tidur sebentar, nanti dibangunin sama ayah bunda ketika sudah waktunya untuk berangkat. Jadi teman-teman bisa menjalani aktivitas di sekolah. Nah, ini dia aktivitas di sekolah yang mesti teman-teman harus bisa berhati-hati. Karena kan di sekolah ketemu sama teman-teman. Nah, teman-teman harus bisa menjaga aktivitasnya agar tidak berlebihan, agar tidak letih, tidak capek, dan tidak haus. Ya, karena beraktivitas secara berlebihan. Aktivitas wajarnya aja, ya. Dan teman-teman perhatikan, ketika bulan Ramadan tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang buruk. Maka perbanyaklah diam ya teman-teman, dan perbanyaklah perkataan-perkataan yang baik, berbicara yang baik, agar nilai pahala puasa tetap terjaga sampai nanti waktu berbuka. Emang Ustaz, kalau pahalanya hilang kita puasanya batal? Enggak, puasanya enggak batal, pahalanya yang batal. Jadi kalian hanya mendapat lapar dan haus, pahalanya tidak ada. Rugi. Selanjutnya, yaitu ketika kalian setelah pulang sekolah, maka boleh kalian pakai istirahat. Dan ketika ketemu waktu sholat, luangkan untuk bisa membaca Al-Quran walau hanya sedikit. Luangkan ya teman-teman, karena Al-Quran di bulan Ramadan itu sangat spesial. Karena bulan Ramadan ibaratnya adalah hari turunnya Al-Quran, hari spesialnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, kata Allah. Ya, Allah berfirman, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Ketika kita membacanya, kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Dan ini janji Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti
ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya Al-Quran nanti datang pada hari kiamat. Datangnya ngapain? Syafi'an li ashabi, memberi syafaat kepada sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran? Yang membacanya, yang mendadaburinya, yang mengamalkannya. Nah, nanti Al-Quran itu datang di hari kiamat tidak seperti yang sekarang buku-buku modelnya, enggak. Al-Quran ada bentuknya. Bentuknya seperti apa? Wallahu a'lam bentuknya seperti apa. Tapi yang jelas Al-Quran akan datang mendatangkan syafaat untuk kita, karena manusia pasti banyak dosanya. Dan saat kita butuh bantuan di hari kiamat, tidak ada yang bisa membantu kita. Maka Al-Quran yang kita baca selama ini, yang kita tadaburi selama ini, yang kita amalkan selama ini, akan datang membawa syafaat di hari kiamat. Ayo kita kumpulin teman-teman Al-Quran kita, ya. Kita akan menjadi sahabat Al-Quran kita. Kita banyak hafalkan murojaahnya, ya. Semoga Allah mudahkan. Selanjutnya yaitu teman-teman bisa menjalankan sholat sunnah rawatib yang teman-teman mampu. Ingat ya, yang teman-teman mampu, tidak usah dipaksakan. Yang penting kalian menikmati menjalankannya. Faham bahwa ketika menjalankan sholat sunnah rawatib ini berpahala. Apa pahalanya? Barang siapa yang menjaga sholat sunnah rawatib, maka Allah akan buatkan rumahnya di surga. Apa aja sholat sunnah rawatib, teman-teman? Ada di sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat wajib, seperti sebelum sholat subuh, sebelum dan sesudah sholat zuhur, setelah sholat maghrib, dan setelah sholat isya. Teman-teman bisa lakukan 2 rakaat, ya. Kalian jaga, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Rumahnya seperti apa? Oh, bukan main-main teman-teman. Rumah di surga tuh isinya apa coba? Temboknya dari berlian, perhiasan, lantainya ya berwarna putih yang indah, hiasan-hiasan yang sangat indah. Oh, Masya Allah, tidak pernah terbayangkan oleh benak kita, tidak pernah dilihat oleh mata kita, dan tidak pernah dirasakan oleh kita. Itu rumah di surga, begitu indahnya. Semangat ya teman-teman. Selanjutnya menjelang buka puasa. Teman-teman, ada satu waktu ya, ketika menjelang berbuka puasa itu ada satu waktu yang mustajab teman-teman, yaitu berdoa menjelang berbuka puasa, atau waktu-waktu yang sedikit lagi masuk berbuka puasa. Itu adalah waktu yang mustajab. Teman-teman bisa berdoa kepada Allah, meminta apapun di waktu itu, insya Allah mustajab. Lalu teman-teman bisa berbuka. Ingat ya, bulan puasa ini adalah 30 hari. Jadi maka teman-teman dijaga makanannya ya. Jangan makan yang kepengen teman-teman makan, tapi dijaga agar apa? Agar tidak di pertengahan Ramadan teman-teman sakit. Sakit apa sih yang paling dikhawatirkan? Banyak, terutama flu dan radang tenggorokan. Nah, ini yang teman-teman harus waspadai, karena tidak nyaman sekali di bulan Ramadan dalam keadaan sakit. Ya, walaupun bisa kita mengambil uzur untuk tidak berpuasa, tapi ya sayang sekali ya, banyak pahala yang terbuang dan kita harus menggantinya di bulan yang lainnya. Maka kita jaga kesehatan kita dengan menjaga makan di waktu berbuka puasa dan makannya secukupnya. Karena terlalu kekenyangan, maka teman-teman akan merasakan begah dan teman-teman bisa juga menjadi lemas ketika menjalankan ibadah tarawih. Dan selanjutnya teman-teman bisa melakukan sholat isya dan sholat tarawih ya berjamaah di masjid ya bersama keluarga dan dikontinukan ya teman-teman. Walaupun teman-teman tidak bisa berjamaah ya teman-teman bisa ya melakukan salat sunat tarawih di rumah untuk yang perempuan. Dan untuk yang laki-laki juga ya, kalau misalkan dalam keadaan uzur maka boleh untuk melakukan salat sunat tarawih di rumah kalau keadaannya tidak memungkinkan untuk berjamaah. Mungkin disitu aja. Setelah salat tarawih kalian bisa langsung tidur lebih cepat, diulang kembali ya. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah berikan kekuatan teman-teman untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dengan baik, optimal, dan tetap bisa teman-teman menikmatinya. Semoga Allah mudahkan.
Sekian dari Ustadz, semoga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wassalam wa tasliman katsira. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحبا بك رمضان رمضان